Baik, selamat siang anak-anak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Yes. Selamat siang anak-anak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Yes. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran agama Katolik kita ya. Di hari Jumat, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran agama. Dan ini melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita materi sebelumnya itu mendalami tentang sosok atau tokoh Nabi Amos. Masih ingat Nabi Amos? Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Amos? Keadilan. Ya, bahwa Nabi Amos itu sangat memperhatikan keadilan masyarakat Israel ya. Pada waktu itu masyarakat Israel banyak yang tertindas, yang berkuasa menindas yang lemah ya, yang berkuasa menindas yang lemah, yang punya jabatan menindas orang yang lemah. Nah, Nabi Amos pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Nabi Amos ini menyampaikan nubuat dari Allah ya. Menyampaikan pesan dari Allah, mengimbau supaya masyarakat atau penduduk Israel itu supaya bisa bertobat, supaya bisa bersikap adil ya. Nah, untuk materi kita hari ini ya, kita akan masuk ke perwujudan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi, untuk materi kita hari ini dengan tema mewujudkan keadilan di lingkungan sekitar. Di mana saja lingkungan sekitar kita? Ada di ada di keluarga, ada di masyarakat. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, sebelumnya Bapak tanya semua masuk kelas 5 masuk? Semua masuk? Oke, semua masuk ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita ambil sikap doa, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Adil, kami berkumpul di hadapan. Mari dengan dua pertanyaan ini ya. Yang pertama, masih ingat dengan keadilan? Tadi si Esti bilang, si bilang keadilan itu apa, Ben? Mendapatkan apa yang kita butuhkan. Terus versinya si Grace, keadilan itu apa? Adil itu apa? Adil itu apa? Mendapatkan hanya masing-masing. Versinya Dodi, keadilan apa? Mendapatkan apa? Sesuatu yang harus dibutuhkan. Oke. Apakah kamu sudah bersikap adil dengan teman-teman sekitar? Ya, ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang masih egois? Nah, kalau misalnya kalian masih egois, berarti kalian belum menerapkan keadilan di sekitar sekolah. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama nanti peserta didik mampu memahami prinsip keadilan. Ya, peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip keadilan, dan nanti kita akan bersama-sama membuat peta konsep tentang solusi mengatasi permasalahan ketidakadilan di lingkungan sekitar. Anak-anak akan ajak kalian untuk hari ini berproses dengan 4 kegiatan. Ya. Tadi pembukaan sudah, kemudian kegiatan laporan dan presentasi, kegiatan proyek dan evaluasi. Ya. Nah, kita akan lanjut ke
sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, kita akan Bapak akan ajak kalian melihat sebuah tayangan. Ya, coba kita lihat.
ada peristiwa apa? Tindakan diskriminatif, ya. Membeda-bedakan orang lain. Ya. Padahal kalau kita membeda-bedakan orang lain, kira-kira ada nggak? Siapa yang bisa memilih? Aku ingin dilahirkan menjadi orang ini. Aku ingin dilahirkan menjadi orang Korea. Aku ingin dilahirkan menjadi orang apa? Jepang. Ada nggak yang bikin begitu? Nah, tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari tindakan yang ada dalam tokoh tadi. Tuliskan tindakan yang terjadi dalam tayangan tadi. Ketidakadilannya apa? Adanya unsur pembedaan, ya. Pembedaan menganggap ada yang orang hina, menganggap ada jadi orangnya itu berbeda dari orang lain. Ya. Kemudian tuliskan cara untuk mengatasi masalah yang ada dalam tayangan tadi. Kira-kira orang yang dilakukan beda tadi, kira-kira dendam atau enggak? Dendam enggak tadi? Yang dikucilkan tadi kira-kira gimana? Justru malah membantu. Nah, kita lihat, kita bisa belajar dari tokoh yang ada di dalam tayangan tadi. Ya. Nah, anak-anak, perlu kita pahami. Nah, yang pertama kita perlu memahami bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama di sekolah. Tidak ada yang beda. Entah itu dia anak guru, entah itu dia anak orang yang kaya, entah itu dia anak pejabat, semua mempunyai hak yang sama. Meskipun dia hanya anak tukang petani, meskipun dia hanya tukang ojek, semua punya hak yang sama. Ya, baik dalam hal mendapat pendidikan yang layak, kemudian diperlakukan dengan hormat, semua punya. Nah, di sini ya kita juga bertanggung jawab untuk menciptakan apa? Menciptakan suasana yang seimbang, yang saling menghargai dan menghormati. Ya. Nah, ada satu tugas proyek. Silakan kalian membuat peta konsep tentang solusi untuk mengatasi ketidakadilan di dalam kelompok masing-masing. Ya. Nah, ini satu, kemudian ini satu. Tulis yang di tengahnya. Peta konsep tahu kan? Peta konsep tahu? Tahu? Nah, coba Pak. Tahu kan? 6 ya, udah ya. Dikerjakan per kelompok. Nah. Ditulis di dalam peta konsepnya, ya. Ditulis ini. Yang di bagian tengah solusi di mengatasi ketidakadilan. Nah, solusi mengatasi ketidakadilan. Nah, di sini kamu tuliskan nanti kira-kira apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidakadilan yang kamu jumpai misalnya di sekolah. Ya, misalnya kamu lihat ada temanmu yang kena palak. Kena palak itu kena diambil uangnya paksa oleh teman yang lain, kepala. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ketidakadilan? Misalnya di sini, ya, misalnya di sini ya. Misalnya di sini apa? Melaporkan ke
lakukan di dalam kelompok masing-masing. Ya. Ya, dibentuk kayak gini. Jadi di sini nanti ada solusi-solusi yang bisa kamu lakukan. Nah, ini apa? Misalnya supaya tidak terjadi ketidakadilan di kelas, misalnya kamu bisa lakukan mentaati peraturan. Kayak tadi tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Nah, silakan kamu cari dan temukan sebanyak mungkin. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Yo, 10 menit. Oke. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari proyek untuk membuat solusi pencegahan atau mengatasi ketidakadilan. Nah, anak-anak, sekarang kira
Kira-kira apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya sebagai peserta didik mengatasi ketidakadilan? Yuk kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk. Esi. Yuk. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yuk. Yuk, cerita upaya yang bisa dilakukan peserta didik. Yang pertama, bersikap adil dan saling menghargai. Yang kedua, menghindari kerumunan atau menghindari kerumunan, mengejek teman, mengejek orang lain, mendiskriminasikan orang lain. Kemudian yang ketiga ada apa? Menyuarakan keadilan. Yang keempat, bekerja sama dan tidak menghina, termasuk ketika kalian berteman, tidak pilih-pilih. Semua teman itu sama. Kemudian ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Menjaga sikap toleransi. Menjaga sikap toleransi. Termasuk ketika kita melihat perbedaan, harus saling menghormati. Kemudian ikut serta dalam kegiatan sekolah. Jangan merasa minder ketika kamu diajak. Kemudian menjadi teladan yang baik. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama mengikuti proses ya, yang pertama kita sudah memahami, punya pemahaman tentang keadilan masing-masing ya. Kemudian menyaksikan bentuk keadilan di sekolah. Mungkin di sekitar lingkungan kita juga ada ketidakadilan. Secara tidak langsung kita menjumpai. Nah, kita tadi juga sudah membuat apa? Peta konsep tentang cara untuk mengatasi ketidakadilan. Nah, upaya-upaya mengatasi ketidakadilan di sekolah. Kemudian yang keempat, kita tadi sudah mempresentasikan ya hasil dari
menjawab masing-masing. Dan apa yang sudah aku lakukan dalam mewujudkan keadilan di lingkungan sekolah sekarang? Apakah aku sudah menghukum itu semuanya untuk bersikap adil, atau aku justru malah bersikap tidak adil? Kemudian kesulitan apa yang aku hadapi ketika aku harus apa? Ketika aku berhadapan dengan mewujudkan keadilan, kira-kira ada tidak kesulitannya? Ya. Nah, sekarang untuk kegiatan tadinya kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Bapak minta si Lintang untuk memimpin doa kita. Ya, ada. Yo. Semuanya